Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Video part 15 Meiji Kel, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Biku Dik Silaratano. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Kalia Siri. Tidak terdapat informasi siapa pencetak buku ini dan juga tahun pencetakannya. Part 15 ini masih dibacakan bagian keempat kesucian dengan subbab janji seumur hidup dan batin yang suci. Sebelum bertanya sebuah pertanyaan, cari jawabannya dalam dirimu sendiri. Jika kamu mencari, seringkali kamu akan menemukan jawaban pada dirimu sendiri. Janji seumur hidup. Pada tahun 1967, Ibu Ajahn Mahaboa dan Meiji lain yang berlatih di bawah bimbingan Meiji Kel telah dengan mantap membangun prinsip meditasi. Dengan persetujuan dari Ajahn Mahaboa, Meiji Kel mohon pamit dengan hormat dan kembali ke Cetia di Ban Huai Sai. Selama menetap lama di wihara hutan Bantat, Meiji Kel mengkhawatirkan saudari-saudarinya di sana dan tetap membina hubungan dengan mereka. Ia bepergian beberapa kali dalam setahun mengunjungi para biarawati di Ban Huai Sai, membawa kebutuhan yang paling dibutuhkan untuk menambah persediaan kebutuhan pokok. Kini, dengan restu Ajahn Mahaboa, beliau pindah kembali menetap di biara yang ia dirikan. Meiji Kel terus tinggal di sana sampai ia meninggal 24 tahun kemudian. Sewaktu kembali ke Ban Huai Sai, Meiji Kel melanjutkan tugas sebagai kepala spiritual biara. Hidup di sana tetap tenang dan sederhana, dengan penekanan pada mengembangkan kesadaran dalam tiap aktivitas sehari-hari. Semua biarawati menganut prinsip ketat yang dicanangkan oleh Meiji Kel untuk mereka dan seksama mengamati 8 sila. Dengan cara tenang tetapi memaksa, beliau menekankan kepada setiap orang tentang kebajikan dari mengasingkan diri atau meninggalkan keduniawian. Kini kamu telah ditahbiskan dan datang untuk menetap di biara ini bersama saya dan para biarawati lain. Kamu harus selalu berpikir, bicara, dan bertindak dengan tekad paling mulia. Kamu telah meninggalkan keduniawian dengan tujuan melatih dirimu dalam seni membersihkan batin. Jangan peduli dengan kehidupan duniawi yang telah kamu tinggalkan. Ini saatnya untuk berhenti khawatir tentang rumah dan keluarga. Beliau memperingati para biarawati agar jangan pernah bicara masalah yang tidak pantas. Tetapi sebaliknya, bicara hanya masalah dengan substansi nyata. Beliau minta mereka menjadi panutan wihara yang sabar dalam menahan kesukaran, rajin dalam praktek meditasi, dan selalu berjuang belajar kebenaran tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak rewel tentang kehilangan kesempatan masa lalu atau antisipasi ganjaran masa depan. Pikiran seperti itu hanya akan menipu mereka. Beliau memperingati mereka untuk bertempur melawan kecenderungan bermalas-malasan dan tidak begitu saja menyerah kepada bantal mereka. Mereka menyaksikan pikiran mereka dengan cermat dan mencari hanya kebenaran yang terletak di dalam hati mereka. Beliau minta murid-muridnya untuk percaya kepada jalan Sang Buddha. Pada saat yang sama, beliau mendorong mereka untuk fokus dengan tekun pada tiap langkah ke depan saat mencari untuk menemukan jalan mereka sendiri. Karena jalan itu terletak dalam hati dan pikiran tiap individu. Itu semua tergantung pada tiap muridnya
dalam mencari di dalam diri mereka dan menemukan cara untuk mengatasi penderitaan. Beliau mendorong mereka agar tetap kuat dan rajin sampai mencapai tujuan akhir. Tiap kali beliau merasa usaha para biarawatinya lesu atau mengendur, beliau menantang mereka untuk mengevaluasi kemajuan mereka. Banyak di antara kalian telah belajar dengan saya untuk waktu yang lama. Tetapi berapa banyak yang benar-benar sukses yang dapat kamu hitung? Kemelekatanmu kini jauh melebihi pencapaianmu. Jika kamu tak percaya pada saya, tanyalah pada dirimu sendiri. Berapa banyak kemelekatan yang sebenarnya sudah saya potong? Bahkan dewa-dewa lahir hanya untuk mati dan dilahirkan lagi. Sama seperti kamu. Mereka melekat pada kepentingan dari hidup fana mereka. Itu hanyalah kerinduan untuk lahir, kerinduan untuk hidup, yang menyebabkan semua makhluk terus-menerus dilahirkan di dunia penderitaan. Tidak ada ruang bagi kelalaian dalam hidup spiritual. Kamu kini berjuang untuk moral kebajikan dan kebahagiaan sejati. Kebanyakan kita, baik tua maupun muda, tinggal dalam hidup ini bersama-sama. Kita semua harus sabar menahan kesukaran yang tak dapat dihindari dari keberadaan sederhana tanpa menjadi malas atau tidak puas. Biarkan cinta dan welas asih selalu siap menjadi respons di setiap situasi. Bersikap lembut dan hormat pada saudari spiritualmu, dan terima kritik dari gurumu dengan bersyukur. Ketika saya mengeluh perilakumu, mengertilah bahwa saya sedang mengajari kamu. Kritik adalah disuarakan untuk kebaikanmu. Tidak boleh tidak, kamu harus hormat pada guru dan semua rekan biarawati. Sebagai biarawati junior, diharapkan membungkuk pada seniornya, meski hanya lebih senior 1 hari. Selama kamu gembira menerima status pantas dalam masyarakat, kita semua akan hidup bersama dalam semangat kepuasan. Cinta, belas kasih, dan rasa simpati akan berkembang dan meluas sampai memenuhi hati kita, menebar keluar ke sama manusia dan ke semua makhluk hidup dimanapun mereka berada. Ajahn Mahabowa berkunjung secara teratur ke biara dan seringkali memuji Mechi Keel sebagai teladan terkemuka bagi biarawati dan umat awam untuk ditandingi. Pada kenyataannya, praktek Dhamma Mechi Keel adalah model yang patut diikuti oleh semua umat Buddha. Ajahn Mahabowa mengundang murid-murid Mechi Keel untuk merenungkan keberanian luar biasa dan ketetapan hati atau tekad, dan pada kebijaksanaan luhur dan belas kasih Mechi Keel. Hal-hal itu adalah kualitas-kualitas yang melambungkan praktek dan memantapkan jalan Mechi Keel, yang pada akhirnya mengantarkannya ke keadaan tak mati atau amata, melewati semua kemungkinan akan kemerosotan, melebihi baik penderitaan dan kebahagiaan. Mechi Keel mempraktekkan ajaran Dhamma dari yang tercerahkan sempurna, Sang Buddha, sampai mencapai akhir penghabisan terluhur. Sebagai murid Sang Buddha, hendaknya kita tidak hidup kehidupan kita hanya untuk membusuk dan mengurai, tanpa menemukan sesuatu yang tulen dalam diri kita. Ketika kematian datang, matilah dengan melepaskan tubuh dan pikiran. Hantarkan mereka pergi tanpa kemelekatan. Kesucian batin. 10 tahun berikutnya, Mechi Keel membaktikan diri sepenuh tenaganya pada kesejahteraan komunitas biarawati yang ia dirikan. Kemudian, tiba-tiba di Juni tahun 1977, beliau jatuh sakit serius.
Gejala-gejala telah tertimbun di dalam tubuhnya untuk jangka waktu yang cukup lama. Tetapi karena tak mau merepotkan orang lain, beliau tetap diam tentang gejalanya. Ketika kondisinya menjadi terlalu jelas untuk disembunyikan, beliau dirujuk masuk ke rumah sakit. Dokter-dokter menemukan bahwa beliau menderita tuberkulosis atau TB di salah satu parunya. Uji selanjutnya menemukan bahwa beliau juga menderita kencing manis. Segera tubuhnya melemah dan pucat, dan tersiksa oleh sakit parah. Gejala-gejalanya telah mencapai tingkatan kritis. Takut akan yang terburuk, staf medis curiga kasusnya sudah terminal. Prognosis paling menguntungkan adalah beliau akan hidup 1 atau 2 tahun dengan pengawasan medis terus-menerus. Kemudian ketika Meichi Keo mulai bengek dan batuk darah, uji lebih lanjut dilaksanakan. Dokter-dokter menemukan tumor ganas dalam paru yang satunya lagi. Dengan 3 penyakit yang kini sudah pasti, tuberkulosis, diabetes atau kencing manis, dan kanker, prospek untuk bertahan menjadi suram. Sebulan setelah masuk rumah sakit, Meichi Keo bersikeras meninggalkan rumah sakit dan kembali ke biara, meskipun kondisinya tetap amat kritis. Jika ia harus mati, ia memilih mati dalam damai dan tenang di hutan yang ia cintai, dikelilingi oleh penjagaan dan kasih sayang teman-teman spiritualnya. Meskipun berat badan tubuhnya turun drastis karena sakit, batinnya tetap bebas dari semua beban. Meichi Keo tidak peduli kesejahteraan dirinya, dan beliau tidak takut pada kematian. Kesejahteraan pendampingnya, pendukung, dan teman-temannya jauh lebih penting baginya. Perangainya bersinar dengan terang jernih dan menyinari langkah mereka dan meringankan hati mereka. Kesukaran tampak larut dengan kehadiran cinta murninya. Hanya ada satu tempat menetap yang beliau inginkan di pada hari-hari terakhirnya. Tempat di mana beliau bisa memberi manfaat terbesar bagi kebanyakan orang. Dokter medis dari Bangkok, seorang wanita bernama Dr. Pensri Makaranon, sukarela ikut mengawasi pengobatan medis Meichi Keo di Ban Hwai Sai. Dr. Pensri yang telah praktek dokter selama 20 tahun, mulai dengan mengobati tuberkulosis dan diabetes dengan pengobatan terbaru yang diketahui oleh profesinya. Ia memberikan regimen antibiotik seksama untuk menghadapi tuberkulosis dan memberi injeksi RI atau regular insulin teratur untuk mengendalikan diabetes. Tetapi untuk kanker, tak ada obatnya, sehingga ia tidak memberikan apa-apa. Dr. Pensri kemudian mengingat kembali bahwa mengobati Meichi Keo adalah tugas tersulit sepanjang karir medisnya. Ia merasa kurangnya latihan spiritual yang diperlukan untuk mengobati seorang arahat dengan kemampuan terbaiknya. Sementara di waktu yang sama, tidak bisa tidak menghormati harapan pasien yang telah tercerahkan. Sadar bahwa orang yang sembuh dari satu penyakit bisa mati karena penyakit lainnya, Dr. Pensri fokus pada mengobati orang sakit daripada penyakit. Karena Meichi Keo yakin suatu hari juga akan mati, dokter benar-benar mencoba yang terbaik dengan memastikan Meichi Keo tetap nyaman. Untuk alasan ini, setiap kali Dr. Pensri mau memberi Meichi Keo obat tertentu, ia menggambarkan diagnosanya dan menjelaskan pengobatan yang dianjurkan. Kemudian tergantung Meichi Keo apakah menerima atau menolaknya. Jika menolak, Dr. Pensri bagaimanapun juga tidak akan memaksanya. Meskipun bisa mengulur sampai selama 14 tahun lagi, kesehatan buruk tidak menghalangi Meichi Keo dari memenuhi kewajiban agama dan praktek meditasi.
Beliau benar-benar meneruskan kehidupannya sebaik yang beliau bisa, mengganti kelemahan dengan menyesuaikan rutinitas sehari-hari untuk mencocokkan meningkatnya keterbatasan beban akibat fisik yang menurun. Kehadirannya menebarkan kelembutan luar biasa dan kerendah hatian. Beliau tak pernah lelah memuji kebajikan mereka yang telah membantunya. Untuk menghargai kedermawanan dokter, beliau selalu memegang obat yang beliau terima dengan kedua tangan di atas kepalanya sebelum meminumnya. Beliau menemui tiap orang yang datang ke wiharanya dalam cara yang sama, tanpa bias, dan menanggapi pertanyaan mereka dengan kalimat bijaksana yang membangkitkan semangat. Pikirannya tetap jernih, dan beliau tetap mengajar. Mengetahui bahwa tubuh manusia terperangkap dalam barisan kejam menuju kematian, beliau menerima kondisinya tanpa sesal, dan tanpa pamrih membagi waktu yang tersisa dan energinya dengan orang yang datang mencari anugerahnya. Melalui kelemahan yang panjang, Meichi Keo merasakan makan dan mencerna makanan menjadi semakin sulit. Akibatnya, beliau hanya makan sesekali, 1 suap kecil tiap kali. Kebanyakan giginya hilang, binasa dimakan usia tua, sehingga beliau mengunyah amat pelan dan berhati-hati. Seringkali membutuhkan 1 jam untuk menghabisi seporsi kecil sedikit makanan. Kadangkala, karena lemah atau tak berkepentingan, beliau mengangguk-angguk sewaktu mengunyah. Beliau tahu rupa manusia sama sekali tidak abadi. Tetapi menahannya, meskipun demikian, benar-benar sebuah beban berat. Dengan semakin tua dan lemahnya beliau, semakin berat beban itu jadinya. Rangka fisik Meichi Keo menjadi rapuh sedikit demi sedikit. Panca inderanya perlahan merana. Mengetahui kebenaran dari perwujudan manusia, beliau tak mengharapkan apa-apa. Beliau tertimpa menderita glaukoma di salah satu mata, menyebabkan darah tingginya naik secara membahayakan. Tetapi beliau bersikukuh menolak mencari pengobatan medis. Alam benar-benar berbuat sekehendaknya, sehingga biarkan. Beberapa bulan kemudian, ketika pemeriksaan akhirnya ditetapkan, dokter-dokter menemukan bahwa glaukoma menyebabkan 1 matanya buta. Mata lainnya diselimuti oleh lapisan berkabut tipis atau katarak. Meski efeknya tidak sebegitu berat sehingga tidak menghalangi penglihatannya. Beliau juga menderita sakit tulang belakang yang menyebabkan beliau berjalan bungkuk, sehingga amat menghalangi gerakannya. Tungkainya menjadi lemah dan segera beliau tak bisa bergerak tanpa bantuan. Akhirnya, saat terjaga di suatu pagi, beliau menemukan dirinya tak dapat lagi berjalan. Beliau kini harus digendong kemana-mana, bahkan untuk mandi dan buang air. Meichi Keo membaktikan hidupnya untuk agama Buddha dalam semangat cinta dan persahabatan. Bahkan sewaktu kematian mendekat, beliau memberi contoh dengan bekerja tanpa lelah membantu yang lain, meninggalkan kesan terakhir bagi murid dekatnya dan dokter yang merawatnya dengan begitu berbakti. Meskipun tubuhnya tersiksa oleh sakit, beliau tetap tak gentar, tak gelisah, dan tak pernah mengeluh. Bebas dari penderitaan, mengetahui banyak alam keberadaan dewa, mengetahui kelahiran lampau dan pencerahan kini, mengetahui bagaimana mempertunjukkan keajaiban dan membaca pikiran orang lain, Meichi Keo tetap tenang, tak tergerak oleh regangan kesukaran jasmani. Dagu menggantung, wajah cekung, kulit kelabu dan keriput dalam. Tubuh Meichi Keo terbaring di ranjang kematiannya. Keras memproklamirkan tanda yang tak dipungkiri, yakni tua dan sakit.
Panca indera untuk bertahan hidup perlahan mengalah pada ketegangan, meletih dan menyurut, seolah kekuatan hidup bersiap untuk mengosongkan diri. Tubuh dan pikiran menunggu kama lampau untuk melepas genggamannya dan membiarkan mereka untuk mulai bercerai. Tetapi, kosong dari tubuh dan pikiran, intisari suci yang tak bisa dihancurkan meliputi semuanya dan tidak menanti apapun. Ketika Ajan Mahaboa datang mengunjungi muridnya yang sakit hari itu, beliau menasehati juru rawat medis agar mengizinkan alam berbuat sekehendaknya. Mechikeo telah hidup demi kepentingan orang lain. Kini waktunya tiba bagi mereka membiarkan beliau mati dalam damai. Hendaknya mereka tidak mengganggu mangkat akhir seorang arahat. Pada saat itu, paru-parunya telah menjadi begitu rapat dan tersumbat oleh cairan sehingga beliau jarang bernafas. Tubuh kurusnya terbujur kaku dan tanpa gerak. Mulutnya menggantung terbuka. Matanya setengah tertutup. Mendengarkan tanda-tanda kehidupan, juru rawatnya tidak lagi mendengar suara nafas. Jelas bahwa akhir sudah mendekat, dan tak ada di antara mereka yang berani mengalihkan mata darinya. Dengan nafasnya yang semakin lama semakin redup dan halus, berangsur-angsur berkurang begitu lembut, akhirnya tampak berhenti bersamaan. Berakhir begitu lembut, begitu tenang, sehingga tak ada yang yakin waktu yang tepat kapan akhirnya beliau mangkat. Keberadaan fisiknya tetap begitu tenang dan tentram, sehingga tidak memperlihatkan sesuatu yang tidak biasa. Mechikeo mangkat akhir atau parinibbana dalam kedamaian sempurna di pagi hari 18 Juni 1991. Intisari individualnya mengalir bebas seperti arus bersatu dengan sungai dan laut, akhirnya larut selengkapnya ke dalam lautan luas. Tenang, kekosongan nirkala. Segera setelahnya, Ajan Mahaboa datang melihat tubuhnya. Beliau berdiri senyap untuk waktu lama, sewaktu merenungkan mayat layu terbungkus rapi dalam kain putih halus. Kemudian hikmat melakukan pemandian ritual atau menuangkan air. Beliau menentukan 23 Juni sebagai hari kremasi. Sehingga cukup waktu bagi keluarga dan pengikut setia dari tempat jauh untuk menghaturkan hormat terakhir dan berpartisipasi dalam upacara. Ajan Mahaboa menolak izin bagi pembacaan doa kematian sewaktu upacara, dengan alasan Mechikeo sudah sepenuhnya mencapai di dalam dirinya sendiri, tak perlu ditambahkan. Pada malam 22 Juni, Ajan Mahaboa memberikan Dhamma Desana untuk menginspirasi kerumunan besar biku dan pengikut-pengikut yang telah berkumpul menghormati Mechikeo, arahat wanita terkemuka di zaman modern ini. Di saat kematiannya, Mechikeo mengarahkan perhatian kita pada sifat sejati dari dunia ini. Bagi kita semua, tanpa kecuali, akan mati suatu hari. Lahir sebagai manusia, hendaknya kita memanfaatkan kelahiran yang menguntungkan ini sebagai kesempatan terbaik untuk berjuang menyempurnakan spiritual dalam batin kita. Tak ada alasan untuk ragu pada ajaran Sang Buddha. 4 kebenaran mulia berdiri sebagai bukti kejujurannya. Jika kita setia, taat, mengikuti ajaran Buddha dalam praktek meditasi, tanpa dapat dicegah, kita mengembangkan jalan dan buah menuju kesempurnaan. Selama ada orang yang mempraktekkan agama Buddha dengan benar,
Dunia tidak akan pernah kosong dari arahat. Mechikel adalah contoh bersinar dari kebenaran ini. Arahat masa kini dengan para milangka. Beliau mati, sama seperti kita semua. Meskipun begitu, itu adalah kualitas kebajikan yang beliau kembangkan dalam hati yang amat berarti. Intisari sejati dari badannya, dan bukan kematiannya. Hati, batin adalah fundamental. Batin memerintah semua tindakan kita, baik bagus maupun buruk. Sehingga sudah tugas kewajiban kita untuk mengembangkan batin kita sepenuhnya, sewaktu kita masih memiliki kesempatan untuk melakukannya. Upacara kremasi Mechikel dilangsungkan di sore berikutnya, dalam halaman tertutup biara di Banhuaisai. Lebih dari 200 orang biku dan ribuan umat yang setia hadir untuk mengaturkan hormat terakhir. Dengan gerak bakti dan hormat, barisan panjang dari biku, biarawati, dan umat awam berbaris melewati jenazah beliau, meletakkan ukiran bunga yang terbuat dari kayu cendana di sekitar peti mati yang berhias ornamen, sampai menimbun tinggi di atas onggokan kayu api pemakaman. Begitu kerumunan orang duduk dalam kesenyapan hikmat, Ajan Mahaboa menyentuhkan api pada kawul atau rabuk kering di bawah peti mati. Api naik dengan cepat dan selubung kabut asap tebal menggelembung sekitar onggokan kayu dan ke dalam udara sore yang panas. Tiba-tiba dan cukup tak terduga, hujan lembut, dingin mulai turun di seluruh gedung pertemuan. Di larut malam itu, ketika api telah terbakar habis dan debu-debu mulai mati dan dingin, biku-biku dan biarawati-biarawati berkumpul sunyi di sekitar sisa onggokan kayu pemakaman Mechikel yang membara. Panas kelewat batas onggokan kayu menyebabkan tulang dalam tubuhnya tercerai-berai dan hancur, meninggalkan banyak fragmen kecil berpori diputihkan oleh api, menjadi putih kelabu. Dengan teliti dan hati-hati, dengan rasa kagum dan hormat, biku senior memungut dari fragmen-fragmen tulang abu berwarna kelabu dan arang, dan menempatkan potongan dengan hati-hati di baki berkain putih. Relik diselamatkan dengan perawatan agung dan dijaga dengan hikmat sampai keesokan paginya, ketika fragmen tulang yang tak terhitung jumlahnya dari tubuh Mechikel dibagikan kepada para penyokong setia sebagai tanda mata suci. Mereka senantiasa menyayangi sebagai permata langka dari kebajikan tanpa celah. Sebagai relik seorang arahat, diresapi dengan energi adi duniawi, potensi spiritual yang memberkahi mereka yang memilikinya dengan keberuntungan bagus, dan bahkan menampakkan keajaiban dalam proporsi langsung dari kekuatan keyakinan dan kebajikan yang dipelihara dalam hati pemiliknya. Beberapa bulan dan tahun berikutnya, banyak dari keping tulang mengalami transformasi ajaib. Lewat waktu, unsur jasmania berangsur menyatu dan mengkristal, merapat, membentuk batu permata keras. Beberapa menjadi bening dan kaku seperti kristal, yang lain berwarna dan mengkilap halus seperti batu kerikil pantai. Relik tulang itu, sisa jasmani dari intisari murni, suci, seorang arahat, adalah sebuah misteri tak terlukiskan dari kemurnian intisari pikiran. Fragmen-fragmen tulang yang tak bernyawa ini berubah menjadi berlian dan mutiara. Perubahan ini menunjukkan bahwa efek pembersihan pikiran murni atau suci dari arahat
berpengaruh atas unsur material tubuh. Tingkatan intrinsik dari samadhi yang dijaga arahat melalui seluruh aktivitas kerja sehari-hari bekerja mantap membersihkan unsur-unsur dasar itu sampai mereka juga dimurnikan menjadi suci. Tindakan memurnikan itu menghasilkan transmutasi dari tulang biasa menjadi relik seperti kristal setelah mangkat akhir. Kecantikan luar biasa dan gilang gemilang dari relik tulang Mechikel seringkali disebut sebagai bukti, bila masih diperlukan bukti lebih lanjut, bahwa beliau adalah seorang Arya Sawika, putri sejati Sang Buddha. Demikianlah saya akhiri video part 15 Mechikel ini. Pada video part 16 merupakan video part terakhir dalam pembacaan buku Mechikel, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Pada video part terakhir akan dibacakan epilog, kemudian kumpulan ajaran, serta sedikit tentang penulis, yaitu Biku Dik Silaratano. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang